Quartararo ikuti gaya balap Lorenzo. Jorge Lorenzo memberikan tanggapan usai Yamaha berhasil mendominasi podium di seri kedua MotoGP 2020. Tiga pembalap Yamaha, yakni Fabio Quartararo, Maverick Viñales, dan Valentino Rossi, masing-masing finish di posisi 1, 2, dan 3. Lorenzo yang saat ini bertugas sebagai pembalap pengembang Yamaha pun memberikan ucapan selamat kepada rekan-rekannya. Mantan pembalap Ducati itu menanggapi gaya Quartararo yang disebut mirip dengan apa yang ditunjukkan Lorenzo saat masih membela Yamaha. Tak banyak berkomentar, Lorenzo hanya menyatakan jika cara yang dilakukan Quartararo dalam mengendarai motor Yamaha sudah sangat tepat. Ia pun berharap pembalap Prancis itu bisa mempertahankan kualitasnya musim ini. Lorenzo bahkan memberikan ucapan selamat khusus untuk Quartararo. Kamu menang dengan menggunakan cara yang harus kamu gunakan saat mengendarai Yamaha. Start yang baik, gaya balap yang halus, dan 0 kesalahan. Kinerja yang baik, kata Lorenzo. Sebelumnya, Quartararo memang merasa gaya balapnya akhir pekan kemarin sangat mirip dengan Corcuera. Hal itu digunakan Quartararo usai memenangi balapan seri kedua musim ini. Tidak sedikit memang yang menilai mengatakan performa Quartararo mengingatkan akan sosok Jorge Lorenzo sewaktu masih membela Yamaha. Mendapati hal tersebut, Quartararo pun tak menampik bahwa dirinya memang terlihat seperti Lorenzo. Tentu saja, Quartararo juga punya harapan bisa mengikuti jejak Lorenzo yang berhasil mengukir karir manis selama masih membalap di MotoGP. Sebelum pensiun pada akhir musim 2019, Lorenzo diketahui telah mengantongi 3 gelar juara di MotoGP. Saya tidak ingin membandingkan diri saya dengan siapapun, tetapi memang benar bahwa menatap saya terlihat seperti Lorenzo, kata Quartararo. Faktor performa bagus Bagnaia di MotoGP Andalusia 2020. Francesco Bagnaia menjadi sorotan di ajang MotoGP Andalusia 2020. Pembalap pramak Ducati itu secara mengejutkan mampu bersaing di posisi depan meski akhirnya harus menyudahi balapan lebih dulu akibat masalah teknis pada motornya. Juara dunia Moto2 2018 itu menyebut salah satu faktor yang membuatnya berhasil tampil impresif adalah karena ia sudah mulai menemukan cara terbaik untuk melakukan pengereman di atas motor Desmosedici. Salah satu masalah saya tahun lalu adalah fase pengereman. Saya berusaha keras untuk mengerem. Saya kuat di balapan pertama, tetapi saya masih terlalu sering melakukan kesalahan. Kami bekerja dengan baik akhir pekan ini dan saya dapat menghentikan motor dengan baik di bagian pertama dari fase pengereman. Saya juga mencoba menghindari berputar pada roda belakang saat berakselerasi akhir pekan ini. Segalanya lebih mudah bagi saya daripada seminggu yang lalu karena kami bekerja lebih cepat. Saya melihat bahwa pembalap Ducati lainnya kesulitan. Jadi, saya tidak terkejut menjadi lebih kuat dalam balapan. Namun, akhir pekan seperti itu tentu akan membantu pembalap Ducati lainnya. Saya percaya bahwa Dovi, Petruk, dan Jack juga bisa cepat di Brno, kata Bagnaia. Seperti yang diketahui, Bagnaia menjadi salah satu pembalap yang mengalami nasib sial di MotoGP Andalusia 2020. Pembalap pramak Ducati harus rela kehilangan peluang berdiri di podium setelah mengalami masalah pada motornya. Penyesalan Viñales pada balapan MotoGP Andalusia 2020. Pembalap monster energi Yamaha, Maverick Viñales, merasa menyesal karena gagal menyalip Fabio Quartararo di tikungan akhir lap pertama. Akibat kegagalan itu, Maverick Viñales pun hanya bisa menjadi runner-up pada balapan Andalusia di sirkuit Jerez Spanyol. Padahal, andai bisa melakukan aksi manuver tersebut, Viñales mungkin akan finish sebagai juara. Namun nasib berkata sebaliknya. Viñales yang melakukan kesalahan saat berupaya menyalip Quartararo sempat merosot ke posisi ketiga dan harus menderita sepanjang balapan karena cuaca panas di trek dan kesulitan bernafas. Balapan MotoGP Andalusia 2020 pada akhir pekan lalu memang berlangsung dalam cuaca panas terik yang suhunya mencapai 40 derajat Celcius. Kondisi panas kian diperparah dengan gas buang dari masing-masing motor balap yang ada di lintasan. Malang bagi Maverick Viñales yang sempat berada di belakang persis rekan setimnya Valentino Rossi.
Alhasil, Vinales sempat kesulitan bernafas sebelum akhirnya berada dalam situasi yang lebih lega usai menyalip Rossi. Setelah berada di depan Rossi, Vinales pun lebih nyaman menjalani balapan. Pembalap asal Spanyol itu menyelesaikan balapan kedua MotoGP 2020 di urutan kedua dengan selisih waktu 4,495 detik dari Fabio Quartararo. Sebenarnya, dalam balapan kali ini sangat sulit untuk bernafas. Pada lap pertama, saya mencoba mengambil tempat Quartararo karena saya merasa sangat kuat dengan motor balap ini. Namun, kemudian saya melebar dan Vale menyusul saya. Saya tidak bisa melakukan apa-apa lalu terjebak di belakang Vale. Saya tidak bisa bernafas di sebagian putaran, kata Maverick Vinales. Hingga balapan MotoGP Andalusia 2020 tuntas digelar, Fabio Quartararo memuncaki klasemen sementara pembalap musim ini dengan mengoleksi 50 poin. Sementara itu, Maverick Vinales ada di urutan kedua dengan 40 poin. Hal ini bukan berarti melewatkan peluang. Kami mempunyai 40 poin, kami tidak jauh, dan saya tidak melihatnya sebagai hasil negatif, tutup Maverick Vinales. Marc Marquez telah permainkan psikologis lawan. Pengamat MotoGP, Carlo Pernat, menilai Marc Marquez telah memainkan sisi psikologis para pesaingnya menyusul keputusannya untuk tetap menghadiri seri balap MotoGP Andalusia 2020. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, sempat membuat gempar menyusul keinginannya untuk tetap turun pada MotoGP Andalusia 2020. Marc Marquez langsung menunjukkan batang hidungnya kurang lebih 2 hari usai naik meja operasi menyusul kecelakaan hebat pada seri perdana MotoGP 2020. Marc Marquez mengalami patah tulang lengan kanannya di sirkuit Jerez Spanyol dan harus absen setidaknya hingga seri MotoGP Republik Ceska 2020 pada 9 Agustus mendatang. Seolah ingin mengukur nyalinya, pembalap berjuluk The Baby Alien itu turun pada sesi latihan bebas 3 hingga babak kualifikasi, meski akhirnya dia harus absen pada balapan MotoGP Andalusia 2020. Meski sebelumnya sudah dinyatakan layak untuk turun, aksi nekat Marc Marquez itu ternyata juga mampu mengundang perhatian dari pengamat MotoGP Carlo Pernat. Menurutnya, Marquez telah mempermainkan aspek psikologis para rivalnya menyusul kehadirannya di sirkuit Jerez berselang 2 hari setelah operasinya. Pertama, saya ingin mengatakan sesuatu tentang Marc Marquez. Saya setuju dengan langkah yang telah dia buat. Itu bukanlah hal yang bersifat praktis, melainkan lebih ke dalam sebuah manuver psikologis. Dia menunjukkan kepada semua, bahkan tank pun tidak bisa berhenti, kata Pernat. Lebih jauh lagi, Carlo Pernat merasa usaha yang dilakukan pembalap 27 tahun itu berhasil setelah dia mampu menjadi pusat perhatian meski tidak mengikuti sesi balapan. Dia muncul untuk menghadirkan sebuah pukulan psikologis untuk para pembalap lainnya. Dia tidak bisa balapan dan dia tahu tidak bisa melakukannya. Saya yakin dia tahu tidak bisa balapan. Dia melakukan comeback yang luar biasa seminggu setelah kecelakaan dan itu merupakan kejutan bagi semua orang. Dia juga menjadi protagonis dari semua aspek televisi dan pemberitaan sepanjang balapan akhir pekan. Semuanya fokus kepada Marc Marquez. Dia berhasil mencapai tujuannya, tutup Carlo Pernat. Pengumuman Rossi gabung Petronas. Pengumuman juara dunia 9 kali Valentino Rossi bergabung dengan Petronas Yamaha pada MotoGP 2021 diharapkan terjadi pada MotoGP Syria yang digelar di sirkuit Red Bull Ring pada 23 Agustus 2020. Petronas SRT sedang menyelesaikan kontrak dengan Yamaha terkait perekrutan Valentino Rossi pada MotoGP 2021. CEO Petronas SRT, Razlan Razali, mengatakan keputusan perekrutan Rossi diharapkan bisa diumumkan MotoGP Syria akhir Agustus. Saya bisa mengatakan diskusi hampir selesai, tetapi apa yang dia lakukan dalam MotoGP Andalusia adalah positif. Itulah yang kami inginkan, kata Razlan Razali. Petronas menyadari persoalan yang dialami Rossi di Yamaha, yaitu bermasalah dengan pengaturan mesin dalam setahun belakangan. Karena itu juga, pihak Petronas ingin melihat performa The Doctor pada seri berikutnya di MotoGP Ceko di sirkuit Brno pada 9 Agustus. Namun, kami ingin melihat di seri berikutnya. Kami tahu sedikit tentang apa yang ia alami di tim Yamaha.
di mana mereka melakukan perombakan besar-besaran, kata Razlan Razali. Petronas dianggap sebagai tim yang ideal untuk Rossi lantaran tim tersebut sukses memaksimalkan potensi Quartararo sebagai pembalap rookie pada musim lalu. Performa The Doctor yang kini berusia 41 tahun juga bisa lebih optimal di Petronas karena diklaim akan didukung dengan motor pabrikan dari Yamaha pada musim depan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.